Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Kabupaten Pandeglang akan menyampaikan tugas kelompok pada ruang kolaborasi yang berjudul Peran dan Nilai Guru Penggerak. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang. Yang pertama adalah Ilham Maulana, kemudian yang kedua Cucu Aisyah Rusmawati, kemudian Nur Mahdiah. Berikutnya adalah Ibu Yeti Nurhayati, dan yang terakhir adalah Tantri Febrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pengalaman CGP tentang peran dan nilai guru penggerak. Ada 5 poin yang akan disampaikan di sini tentang peran guru penggerak tersebut, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, sebagai coach bagi guru, kemudian kolaborasi antar guru, dan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, pengalaman CGP Ilham Maulana di SMP Negeri 1 Menes, yaitu menjadi wakase kurikulum di sekolah. Nah, hal itu merupakan kesempatan untuk membangun lingkungan dan atmosfer suasana belajar yang berpusat pada murid. Hal ini pula yang menjadi pengalaman untuk mengubah pola pikir pembelajaran yang berpusat pada guru beralih ke siswa. Terobosan selama membangun lingkungan tersebut adalah dengan seringnya hampir 2 bulan, setiap staf pengajar beserta kepala sekolah mengikuti IHT yang berkaitan dengan perubahan paradigma dan pembangunan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pada pelaksanaan dan strategi penguatannya, yang pertama adalah perencanaan. Setiap awal semester di sekolah SMP Negeri 1 Menes itu, Pak Ilham beserta kepala sekolah merencanakan dan membuat konsep pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian mengingatkan tentang program tersebut kepada teman-teman setiap saat, kemudian memberikan semangat dan motivasi agar hal tersebut bisa dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus sehingga nanti peserta didik mampu menunjukkan bakat alamnya. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan yang pernah dilaksanakan. Berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi pengalaman CGP Nur Mahdiah dari PAUD Terpadu Ashifa, yaitu menjadi pengurus pusat kegiatan gugus, memberikan kesempatan kepada Ibu Nur Mahdiah ini untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan guru lain dengan cara menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian memberikan ruang diskusi terkait masalah-masalah pembelajaran yang sedang dihadapi oleh guru-guru, serta mencari solusi berdasarkan praktik baik pembelajaran dari guru lain. Sasaran komunitas ini adalah kepala sekolah dan guru PAUD yang ada di Kecamatan Pulau Sari. Dalam pelaksanaan dan strategi yang digunakan, yaitu yang pertama peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemudian yang kedua adalah membantu memperoleh informasi dari beragam sumber, kemudian yang ketiga adalah selalu memberikan semangat dan motivasi kepada rekan-rekannya, dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama atau membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Peran yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru, yaitu pengalaman CGP dari Ibu Cucu Aisyah Rusmawati di SMA Negeri 4 Pandeglang, yaitu menjadi guru inti pada program PKP Matematika Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari kegiatan ini adalah membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kemudian membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya. Dan juga memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik dan memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pengawasan akademik dan manajerial. Pelaksanaan dan strategi penguatan yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di sini adalah guru inti dan guru sasaran melakukan komunikasi agar tercipta suasana yang menyenangkan. Kemudian ada kolaborasi. Di sini guru sasaran bekerja sama dengan guru inti untuk menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan. Jadi saling berkolaborasi antara satu sama lainnya. Juga guru sasaran saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga adalah inovasi. Inovasi di sini adalah guru sasaran perlu berinovasi untuk membuat praktik baik dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Guru inti dan guru sasaran selalu melakukan refleksi setelah kegiatan selesai.
Berikutnya, mendorong kolaborasi antar guru, pengalaman CGP Ibu Yeti Nurhayati dari SMP 2 Menes. Sebagai Wakasek Kesiswaan, dalam hal ini, kegiatan yang dilaksanakan yaitu berkolaborasi dengan pembina OSIS untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa dalam kegiatan LDKS, kemudian berkolaborasi dengan pembina pramuka untuk menumbuhkan karakter siswa yang kuat dan tangguh. Berikutnya, berkolaborasi dengan pembina kerohanian dalam meningkatkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, berkolaborasi dengan pembina PMR dalam membentuk siswa yang sadar akan kesehatan dan lingkungan. Berikutnya, berkolaborasi dengan guru dalam program lingkungan sekolah bersih dan sehat dalam memperingati Hari Bumi. Guru bersama siswa membersihkan lingkungan sekolah, jalan, dan musola masyarakat yang dekat dengan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa dalam kegiatan sosialisasi tata tertib sekolah yang diadakan setahun sekali dalam program penerimaan siswa baru. Pelaksanaan dan strategi penguatan. Yang pertama adalah komunikasi. Di sini berkomunikasi dan menjalin hubungan yang erat dengan pihak sekolah, rekan kerja, komite sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan pihak terkait dalam mensukseskan program yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah selalu memberikan laporan perkembangan tentang program yang sedang kita jalankan. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Pengalaman CGP Tantri Febrianti di SMA Negeri 4 Pandeglang, yaitu membimbing siswa dalam pementasan seni antar kelas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini adalah setelah mempelajari materi pementasan seni, siswa diberikan tugas untuk membuat pementasan antar kelas dengan menyusun rencana dan pembagian tugas. Siswa membentuk tim artistik dan tim produksi. Di dalamnya itu, siswa belajar untuk bekerja dalam sebuah teamwork, belajar memecahkan masalah, belajar juga mengendalikan ego, belajar saling menghargai satu sama lain, belajar mengambil keputusan, dan tentunya belajar kepemimpinan. Dan di sini juga siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif agar karya mereka bisa diapresiasi dengan baik oleh para apresiator. Pelaksanaan dan strategi penguatan. Yang pertama, tentunya guru memberikan bimbingan dan dukungan penuh terhadap peserta didik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemudian yang kedua, guru juga di sini memberikan tantangan atau challenge agar peserta didik lebih termotivasi untuk mempersiapkan pementasan yang lebih sukses dan lebih baik antar satu kelas dengan kelas lainnya. Dan diberikan reward. Reward ini adalah berupa capaian bagi mereka yang berhasil menyelesaikan tantangan. Suatu contoh misalnya ketika kita memberikan tantangan target jumlah penonton, misalnya bagi kelas yang pementasan penontonnya berhasil mencapai lebih dari 300 penonton, maka akan menjadi kelas terbanyak diapresiasi. Kita memberikan reward berupa penghargaan. Misalnya nanti ada sertifikat untuk jumlah penonton terbanyak, pementasan terbaik, manajemen terbaik, sutradara terbaik, pemain terbaik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, guru bekerja sama dengan guru lain untuk melaksanakan pementasan, terutama yang ada kaitannya dengan materi pementasan ini. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi drama. Kemudian contohnya dengan guru ekonomi dalam hal pemasaran. Di sini siswa juga belajar manajerial tentang pemasaran tiket, kemudian tentang mengatur pembiayaan untuk pementasan juga. Nah, itu contoh bekerja sama dengan berbagai pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.